parah. Yang penting kita ngasih informasinya yang benar Mas, dalam artian bahwa keris ini sudah restorasi semacam itu, karena ya banyak oknum Mas sekarang itu, jangankan restorasi, yang keris baru dibilangnya keris lawas karena sudah diproses, ya itu yang bahaya, oknum seperti itu. Jelas. Inilah sobat, ini kerisnya dapurnya di lampu P dengan pamornya pamor udan Mas Tiban sobat, dan ini kelihatannya warangannya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Mumbarang. Oke sobat, seperti biasanya sebelum video Bang Komet pada pagi hari ini, kita sedang bertamu ke salah satu teman perkerisan. Beliau adalah Mas Arifin yang masih muda mengkoleksi dari keris-keris Tosana sih sobat. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga saja pada kesempatan pagi hari ini kita selalu dilimpahkan kenikmatan, dan semoga saja kita dalam kesehatan yang sehat walafiat dan selalu keberuntungan kepada kita semua sobat. Oke sobat pemirsa Bang Komet Keris Mumbarang, pagi hari ini saya sedang bertamu ke salah satu teman saya yang memang beliau masih muda namun senang mengkoleksi keris Mas gitu. Ya. Namun sebelumnya kita perkenalkan Mas Arifin ke panjenengan sedoyo. Nggih, menika salam rahayu Mas Arifin. Salam rahayu. Ya, ini dari Bang Komet. Di pagi hari ini memang sengaja main ke jenengan gitu, sambil kita ngopi-ngopi. Ini kabarnya jenengan dapat keris baru gitu. Ya, keris baru, dan mungkin kita akan mereview sedikit ya keris ageman-ageman panjenengan Mas Arifin. Monggo Mas Arifin, dari panjenengan mungkin bisa lah diberikan wawasan tentang kerisnya yang menjadi ageman jenengan gitu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mas. Saya ucapkan terima kasih Mas. Main. Ya, memang melalui metode ini ya Mas ya, kita bisa mengajak untuk kaum milenial kan. Kaum milenial. Canom-nom lah supaya tidak meninggalkan budaya kita leluhur. Ya, inilah salah satu peninggalan leluhur kita yang harus kita jaga. Keris itu udah. Tapi yang membuat motivasi panjenengan kok menyukai dari barang-barang kawah yang tadi Mas? Motivasinya apa? Nah, motivasinya dulu kakak itu anak punya Mas. Kakak punya. Cuman kan tidak ada yang mau merawat. Oh gitu. Ya, yang akhirnya kok sayang ini. Nggak pernah ada yang merawat, terus nanti mau kemana ini? Mau dikemanakan Misalnya ada beberapa yang udah dijual nih, sama Budi, sama Pak D gitu, beberapa dijual. Nah dari situlah saya dasarnya lama-lama saya coba saya lihat dulu, lama-lama seneng akhirnya ya. Dari seneng itu, pengennya nambah terus ya. Berarti cara ngono kerese bayi ngaten panimbal ya. Iso nyeluki batur ya. Jadi sobat, namun pagi hari ini kita sambil ngopi sobat ya. Kita rokokan santai-santai saja lah. Kita ngopi, kita sudah disediakan kopi sama Mas Arifin. Biasa wong kerisan angger petuk ngopi sobat. Ya mari kita ngopi dulu. Nggih. Mas Arifin. Nggih. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini ada 4 Mas ya. Yang 3 ini memang khusus spesial ini dengan pamornya udan Mas Tiban. Wah, sobat, ini kita mau diperlihatkan keris-keris yang mempunyai pamor udan Mas Tiban. Mas Tiban istimewa Mas ya. Memang ya dicari kolektor. Kalau jenengan sebelumnya yang keris pamor udan Mas Tiban kan ada udan Mas Tiban sama udan Mas Rekan. Rekan. Menurut jenengan dari kedua jenis pamor ini ya yang paling seret di hati atau istilahnya luwih seneng sing ndi Mas? Kalau dari seni bentuk ya Mas ya, maksudnya dari pamor itu bentuknya sebenarnya Rekan saya lebih suka ya, karena dia memang tersusun rapi, karena udah direncanakan kan istilahnya. Sudah jelas gitu. Cuman memang kita cari kerisnya yang susah kadang mahal Mas ya. Ya apalagi di
kita di kampung-kampung gini kan. Nggih. Di kampung kita bisa mendapatkan yang Tiban ini, Pak Maruf dan Mas Tiban ini udah luar biasa. Luar rezeki yang keberuntungan nggih Mas nggih. Karena ya agak sulit ngaten nggih. Ya mungkin langsung bisa dilihat nah Mas, Mbak Menal. Ini Mas saya bungkusin plastik ya Mas ya, karena biar nggak berkarat. Kolektor tenan sobat ini. Kalau di plastik itu kolektor tenan. Nah, saya sendiri tidak pakai kasih minyak itu saja. Bayu. Ini sobat, kerisnya kita coba kita dekatkan sobat. Jadi balah. Ini kelihatannya warangan baru ya Mas. Warangan baru ini. Karena udah lama nggak diwarangin, kemarin saya warangin. Ini dapurnya tilam upih. Tilam upih juas banget sobat. Pamornya itu ngerawit sekali. Ngerawit sekali sobat. Coba kita fokus kali. Ini sudah berapa tahun dimiliki Mas? Ini dari kakek ini, Mas. Ini sudah dari kakek. Ya, dari kakek ini yang memang peninggalan kakek ini. Ngeri sobat, sumpah banget ini jos gandos makanya sini. Ini pamornya udan Mas kita. Ini yang menjadi warisan dari kakek. Ya, dari kakek. Kalau mungkin tangguhnya mungkin bisa disampaikan sedikit Mas Arifin. Ini kalau estimasinya, maksudnya kayaknya Tuban juga ini Mas ya. Maksud Tuban? Iya, Tuban, belah-belah Tuban kayaknya. Gitu. Ya, tapi kalau Tuban kan kadang itu kita melihatnya itu bagian sor-soran sini. Dan model rancang bangunnya kalau saya sendiri loh ya Mas ya. Ini tidak termasuk dalam kategori Tuban Mas. Ini masuknya pundi Mas? Ini Mataram ya. Oh. Mataraman Sultan Agung kalau tidak salah ya. Melihat gagahnya, panjangnya ini masuknya kalau saya sendiri loh ya. Ini Mataram Sultan Agung. Di sini kan kelihatan besinya itu ngelimpo. Kalau Tuban kan cenderungnya itu agak kering Mas. Kalau ini walaupun minyaknya sudah tidak kelihatan begitu basah, tapi ini masih ngelimpo sekali sobat. Ini coba sobat pemirsa amati. Ini sangat bagus sobat. Ini dimarkan enggak Mas? Enggak Mas. Ini pokoknya enggak boleh lepas ini. Enggak boleh lepas ya, karena ya keris warisan itu gimana ya, filosofi dan sejarahnya itu begitu nggak bisa diukur dengan materi sobat. Saya justru pengennya nambah lagi. Nah, seperti ini sobat, kalau memang niatnya itu melestarikan ya seperti ini ya, dirawat itu ya dibersihkan, tidak hanya taruh simpan saja akhirnya pamornya pilahnya itu berkarat tidak jelas. Ini sungguh istimewa sobat. Ini kameranya kok nggak fokus ya. Ini kerisnya, dapurnya tilam upih dengan pamor udan Mas Tiban sobat. Dan ini kelihatannya warangannya baru Mas. Baru nih baru. Ini buat dimarkan. Ini sayang ini Mas. Sayang. Ini saya kesengsem sekali sobat, ini sewa. Kesengsem sekali Wah. Tantingannya sobat, walaupun bilahnya itu kelihatan tebal, tantingannya sangat ringan dan bilahnya itu kelimpo, pulen, jos sekali ini. Ini salah satu koleksi dari Mas Arifin, berjang pertama dan Mas Tiban. Indah banget. Ini untuk keris yang pertama, ini memakai warangka kayu timoho sepuh ini sobat. Peletnya hitam dengan penduknya ini baru Mas. Baru Mas, penduknya baru karena yang lama udah rusak. Ya. Kalau jenengan sendiri untuk jenis yang penduk seperti ini cenderungnya yang model selorok apa bliah sukanya Mas? Bliwah kalau saya Mas, sebetulnya lebih suka itu. Lebih suka bliwah ya. Ini bliwah baru kuningan sobat bahannya. Oke, untuk keris yang kedua. Untuk keris kedua Mas Arifin. Yang kedua. Ini juga Bayu. Jos banget ini.
Coba lihat, sampean perhatikan sobat, ini jenis-jenis pamor udan emas ini seperti ini. Kalau di bagian bilahnya itu dapat bulat, 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 dan bulatnya itu berlapis, minimal ada 3 lapisan, itu bisa dikatakan udan emas. Dan terdapat banyak bulat-bulat di bilah itu termasuk udan emas. Kalau uas putah biasanya itu bulatnya hanya satu, tidak berlapis, sehingga antara pamor udan emas dan uas putah itu kadang agak mirip-mirip. Kalau udan emas diban gimana? Iya, Pur ini sendiri Ini sangat kalau untuk estimasinya tanggung mana ini Mas Mat? ini Ya. kalau ini masuknya saya sendiri ini masuk ke era-era Tuban Mas, ini ke era Tuban. Kalau saya katakan era Tuban, melihat sor-sorannya itu kelihatan agak cembung dan pendek. Di sini bagian sor-soran wadidang ini loh, dia cembung itu agak besar cuma pendek di bagian wadidang. Kalau tadi kan dia agak panjang, dan itu kalau dilihat itu enak Mas, enggak wagu. Kalau ini kan kelihatannya agak wagu. Ini kalau saya sendiri ini tuban, tubannya cuma ini kalau enggak salah melihat panjangnya itu di bawah 33, ini 31 nanti. 31 itu maksudnya era-era Tuban Mojopahitan, kan sekitar 1200-an kan. Tuban kan sebenarnya sudah lama Mas ya, sudah Kabupaten Tuban itu sudah lama banget. Ini dari Nginggil kalau nggak salah Mas. Dari Nginggil. Nginggil. Nginggil yang apa itu yang terkenal dengan padepokannya Mbah Surong itu? Ya, kalau zaman dulu padepokannya Mbah Surong Nginggil dulu dari sana. Jos banget. Ini dapurnya apa? Maksudnya Dapurnya jenis dapur apa? tilam mupeh kayaknya. Tilam mupeh. Cuman tikel alisnya sudah tipis ini. Sudah tipis sekali. Baliknya sama enggak Mas? Wah, ini malah kentara sekali sobat. Ya. Untuk baliknya ini bulatannya itu lebih kentara daripada yang tadi. Ini sangat indah sobat. Kalau keris, kalau sudah diwarangi ya seperti ini. Orang itu sering kepentut di sini. Dan ori sepuh ini. Ori sepuh ditanggung jaminan 100%. Cuma sayang sobat, ini tidak ada yang dimarikan karena Mas Arifin memang anu ya, bahasanya memang kolektor asli, bukan kolekdol. Kalau kita kan kadang kolekdol. Kita orang di duit didol. Kalau Mas Arifin ini spesial memang kolektor muda yang ada di daerah saya. Ini kan sudah berapa tahun Mas koleksi? Ya, mulai 2019 ya Mas ya. Kayaknya itu mulai suka itu di 2019. Baru juga sih Mas sebetulnya. Nah, sampai sekarang sudah ada sekitar berapa? Ada yang kalau campur itu sekitar 47-an kali ya Mas ya. 47. Ada Lumayan tombak, tahun ada 2019 sampai sekarang sekitar 4 tahun ya. 4 tahun 47 lah just. Cuman kalau kategori kita apa istilahnya itu masih muda kan jarang-jarang lah Mas ya. Yang memang suka memang koleksi, tidak mencari untung, tidak kolekdol, itu sungguh ya saya apresiasikan, bagus sekali Mas. ya kalau kayak senjata yang lain mungkin Mas ya kayak sapit atau apa cangkul di pasar banyak kita bisa beli. Banyak ya Mas ya. Tapi kalau namanya pusaka ini kan memang kita nyarinya kayak ya pusaka itu mencari tuannya istilahnya gitu. Kalau enggak jodoh, iya, nggak mungkin lah kita dapatkan. Kadang kita punya uang banyak tapi ternyata nggak dijual seperti itu. Kita ngopi lagi sobat, kita ngopi ya Bapak Inge. Dan ini yang ketiga Mas ya. Ini udan emas juga. Udan emas. Untuk warnanya mungkin di review sedikit Mas. Ini Gayaman Solo ya. Gayaman Solo. Kalau untuk ini ori masih ini, cuman di bawahnya ini karena rusak. Kemarin saya bikinkan dari kayu jati. Kayu jati. Ya, kayu jati yang ada kayu sekitar sini aja. Pelokannya ini lawasan, pelokan sama handle-nya lawasan semua termasuk ini. Sama mendaknya. Mendaknya juga lawasan juga. Ori. Itu dapat dari mana dulu? Apa dari beli online apa? Enggak Mas, dulu dari ini kalau nggak salah dari Jawa Timur ini. Dari Jawa Timur. Nah, cuman ini warangan lama Mas sih. Ini warangan lama. Walah, ngeri sobat. Ini perawakannya sudah kelihatan angker sekali, ini wingit. Dari postur sebelum saya mendekat loh ini ya. Ini kita masih agak jauh. Ini sudah kelihatan ini jenisnya era-era Mojopahit. Kalau udah salah loh Mas. Tapi mungkin di review Mas Arifin sedikit lah. Kalau melihat
apa peksi gapit ini Nggih. nggih Empu Jigjo Mas nggih. Nggih, Nggih, nggih. Empu Jigjo. Empu Jigjo era Majapahit. Era Majapahit ini harusnya. Memang dulu kita temukan memang sudah parah ini Mas. Tapi alhamdulillah masih bisa kita tolong lah ya. Ada Ini korosi-korosi. Korosinya banyak. Ya. Cuma sangat pulen dan pamornya itu ngebior sobat. Ngebior sekali. Ya, terus dan panjangnya itu lumayan panjang. Lumayan panjang. Dan angker, kalau orang yang memang paham tentang energi mungkin bisa merasakan, sobat pemirsa, ini kelihatan angker sobat. Wingit lah bahasa kasar. Ini masuknya apa Mas? Jalak ngore juga Mas? Ya, jalak ngore. Jalak ngore. Jalak ngore dengan apa ini? Perawaannya kan ngadeg jejek Mas. Biasanya kan dia agak doyong, apa jenis condong lelehnya. Condong lelehnya itu agak doyong, dan ini ngadeg jejek. Nah, ini era-era kalau Bang Komet sendiri ini estimasi 99% era Majapahit ini. Dan garapnya ini sangat bagus sobat. Nah, cuman ini larangan lama nih. Ini larangan lama. Wah, ngeri gini ya. Ini besinya itu sudah kelihatan membatu sobat. Besinya itu sudah kelihatan membatu, dan pamornya ini walaupun kalau dilihat segini itu kelihatan apa lapisan-lapisannya, namun ini rabanya itu halus ini, pulen bahasa kasar, bahasa pekerisannya itu pulen, dan besinya itu sangat kelihatan, bajanya hitam lekam dengan model besi yang kayak Pulau Serani, baja-baja Pulau Serani, dan baunya itu khas keris Pulau Seraninan. Ini loh Mas buat saya. Wait. Pokoknya boleh lihat tapi nggak boleh nawar. Kita bergurau Mas, gurau tapi kalau di apa diberikan ya malah terima kasih, maksudnya kita markan. Namun ya sudah mungkin lah sobat, ini dimarkan oleh Mas Arifin. Jalak ngore peksinya utuh Mas. Peksi utuh Mas. Itu kapit gitu. Nah, inilah sobat penampakan jalak ngore tangguhnya Mojopahit Empu Jigjo 99,9 estimasi saya itu. Nah, ini keris ketiga, berarti jenengan punya keris jalak ngore itu 3. J. Dari ketiganya ini mungkin dilihat dari sisi klenik Mas. Apakah ini ada pengalaman Mas? Kalau secara spiritualnya kayaknya nggak ada sih Mas, ya lempeng-lempeng aja maksudnya nggak ada. Kan kadang kita itu masih kleniknya kan masih kenceng Mas ya. Misalnya kalau ada pengalaman terkait klenik atau eksistensi dari sebuah energi dari keris itu enggak ada. Nggak ada Mas. Cuman saya itu sekarang itu biasanya gini Mas, kalau punya rasa kepinginan gitu. Jadi contoh, pengen dapur ini. Nah nanti ya tiba-tiba kayak ada yang nawarin, ya langsung ada dan cepat terwujud gitu. Terwujud Mas, dan cocok maharnya. Ya. Yang apa mungkin salah satu isaroh ya mungkin dari. Ya istilahnya kayak gitu udah. Semua pengen ini jenis ini Pak. Selisih berapa minggu gitu nanti pasti dapat ya. Pasti ada yang nawarin. Taruhkan dulu sobat, ada korek Mas. Korek ada si beta Mas Pendi kelihatannya. Jadi begini sobat, untuk pagi hari ini memang kita sengaja ke Mas Arifin karena saya mendengar Mas Arifin itu dapat keris jalak ngore juga, tapi katanya itu ukurannya kecil ya. Ya patrem masuknya Mas. Dan ini lokasian apa dari beli online? Enggak Mas, saya enggak mau beli online. Kan di Facebook, Shopee itu kan banyak gitu. Jadi kalau saya harus tahu historisnya Mas, biar dapatnya dari mana secara ya biar lega lah Mas, pikiran itu istilahnya kepuasannya ada. Segi keoriannya mungkin lebih terjamin ya kalau gitu. Mungkin bisa diperlihatkan kepada Bang Komet, mungkin para emirsanya semuanya lah. Siap. Ini Mas, walaupun sebetulnya warangkanya bagus ini Mas ya. Harusnya bagus kelihatannya. Cuman ya itu tadi karena lokasian ya rusak-rusak ini Mas, sudah yang punya dulu nggak terawat. Katanya dirawati Mas. Ya katanya dirawat tapi cuma disimpan, yang akhirnya ini dimakan banyak ini ayap.
kelihatannya kayak kayu timoho ya Mas. Cih, betul. Miras kalian. Cuma sayang ini putus pecah di sini sobat. Dan ini sangat original. Nah, seperti ini. Ini dikerikiti tikus ini ya Iya. mungkin. Dikerikiti tikus. Nah, jadi ya ini termasuk salah satu tugas kita pengoleksi ya Mas ya. Jadi kita menemukan yang kurang bagus, ya nanti kita kembalikan semula supaya bagus, biar enak dipandang. Iya. Oke. Ini, nah, ini sudah masih Baik, berkarat-karat gini Mas dapatnya. masih original sobat. Ini original karat ini. Ini karat yang tidak dibuat-buat sobat. Dalam arti tidak dibuat-buat kan kadang kita itu keris ada yang memang dibuat Mas. Iya. Maksudnya karatnya itu dikasih cairan kimia, dia dipendam dalam sebuah kotoran atau gimana, akhirnya dia karatnya itu tidak mempunyai patina. Sehingga sepertinya kelihatan sudah pasti ini platina apa menempel dengan kuarda. Seperti inilah sobat keris yang original sepuh, bukan original STW sobat. Ini original sepuh saya yakin. Nah, pastinya ini bagaimana Mas? Kemungkinan sih utuh nih Mas, tapi belum karena kayaknya mungkin dulu dilem atau gimana. Nah, nanti ini kita rendam dulu biar bisa lepas nanti Mas. Ini masih proses pembersihan dulu kan. Baru nanti sampai ke tahap finishing akhir ya mewarangi itu Mas, biar pamornya. Mudah-mudahan ini pamornya udah emas lagi nih Mas. Nah ini sudah 3 loh Mas, yang besar Mas. Dapurnya tadi Jelangore. Dapur Jelangore. Jelangore ini bagian sor-sorannya itu bentuknya melengkung. Ini kayak model-model PB6 sobat. Melengkung dan kelihatan enak dipandang. Sayang cuma ya belum kelihatan pamornya. Mungkin lain waktu setelah mungkin Mas Arifin di finishing bisa kita main ke sini. Bisa, siap. Nanti kita lihat hasil akhirnya kayak apa Mas. Termasuk warangkanya nanti rencana mau saya ganti juga. Ganti aja Mas itu. Kalau misalnya dikasih warangka pattern kelihatan lebih indah seperti ini handbagnya. Itu ada kecil ya? Ada ini Mas, nanti kita juga istimewa itu yang kecil. Untuk pamor sudah kelihatan belum? Belum ada tanda-tanda ini Mas, karena ya memang kotor gini. Mudah-mudahan ya itu tadi udan Mas lagi. Mudah-mudahan. Sebetulnya ada 2 ini Mas dapatnya, cuman yang satu juga udah lumayan parah. Nah, warangkanya juga udah lepas-lepas gini. Kayak gini, gonjonya juga udah hilang, boxingnya udah pendek. Nah, nanti ini bisa kita perbaiki lagi Mas. Ya sisi nilai seninya lebih nampak. Iya, karena memang kalau nanti udah kayak gini nggak ada yang rawat, siapa yang rawat? Akhirnya ditaruh di tempat lemari saja, akhirnya malah parah. Yang penting kita ngasih informasinya yang benar Mas, dalam artian bahwa keris ini sudah restorasi semacam itu, karena ya banyak oknum Mas sekarang itu, jangankan restorasi, yang keris baru dibilangnya keris lawas karena sudah diproses, ya itu yang bahaya, oknum seperti itu. Untuk yang terakhir ini kelihatannya kerisnya kecil sobat, namun ya mungkin menjadi kelangenan kalau melihat modelnya ini, meleng-melengnya itu sangat rawas sekali. Ya ini kecil cabai rawit. Sandalan ini. Sandalannya Mas Arifin termasuk salah satu. Nah, ini walaupun patron tapi secara pakem ada Mas. Lihat. Ngeri sekali ini sobat. Ngeri sekali ini. Auranya sangat terasa sekali ini. Ini auranya kalau paham terkait dengan aura energi, ini Bang Komet sendiri melihatnya warnanya kemerah-merahan, abu-abuan ini. Coba sampean perhatikan sobat. Ini pasti jenengan yang paham terkait energi, pasti paham energi apa yang terkandung dalam sini. Energinya itu kemerah-merahan. Coba amati. Ini kita bahasanya keluar ring sedikit ya Mas. Kita mau bahas energi karena kadang dari teman-teman di sana itu ada yang sering WA ke saya, keris ini wingit atau enggak gitu. Ini energinya gimana itu sering memang. Ya saya katakan kalau keris itu sebenarnya memang tidak terlepas dari energi Mas ya. Karena memang tujuan awalnya sebagai seni dan piandel. Ini kerisnya kecil.
Ini ada yang bilang pamor ular lulut tapi kurang rapi ya Mas ya. Nggih, ular lulut kelihatannya, Mas. Sangat bagus. Ini dulu lokasian Lokasian Mas. lokasian juga sobat. Di kampung-kampung itu sebetulnya masih banyak Mas keris-keris yang Yang ori-orian gini ya Mas, masih bagus banyak. ya Mas ya. Cuman ada beberapa orang mungkin ya itu tadi kadang masih saya rawat Nak, masih Nah, saya rawat. akhirnya Padahal juga yo gak habis. dirawat. Iya. Gak dirawat. Kalau di desa seperti itu sobat, itu ya seperti tadi yang barusan didapatkan Mas Arifin tuh katanya itu dirawat, Nah, tapi ternyata ya seperti ini sobat. kayak gini nih kadang ya kalau kita lihat seninya kan kasihan juga Mas, maksudnya sayang gitu kan. Dulu bikinnya pakai tirakat, pakai doa orang-orang leluhur kita, terus sekarang kayak dibiarkan saja nggak terawat kan kasihan. Kasihan sebenarnya. Ini kalau seperti ini 2 generasi sudah habis dimakan karat sobat. Mungkin untuk yang terakhir mungkin ada pesan-pesan atau ya nyun sewu lah untuk para generasi muda kita, para kaum milenial lah ya. Bisa kalau milenial cah nom-nom saiki zaman saiki. Itu mungkin ada pesan dari Mas Arifin yang panjenengan mewakili dari generasi muda yang memang ada di daerah kita sobat. Ya mungkin kalau untuk generasi muda ya mari kita jaga lestarikan budaya, dan kalau memang pertama ya harus kita kenali dulu kan Mas ya. Kita kenali dulu, main-main ke tempat teman-teman yang punya keris. Ya. Kalau pengen memiliki ya langsung hubungi ke sampean lah. Gitu. Ya kan? Ya kan karena ini sampean memang termasuk kolektor ya istilahnya. Ya kalau memang tidak ada semacam tradisi memahari Mas ya, keris ini akan nggak menyebar Mas, dalam artian ya cuma 1 atau 2 orang yang memiliki. Tidak apa istilahnya memasyarakat iya, lagi. Istilahnya gitu. Jadi memang ya istilahnya secara undang-undang pun sudah menjadi warisan dunia kan Mas ya, keris masuk ke UNESCO. Nah, jadi ya apa yang harus kita takutkan lagi, ini menjaga peninggalan leluhur budaya bangsa lah istilahnya. Kita khususnya Nusantara, khususnya lagi Jawa gitu. Iya. Oke sobat, demikian dari perjumpaan video Bang Komet pada pagi hari ini dengan sang kolektor. Asli kolektor ini, bukan kolektor sobat. Sang kolektor, mengapa saya katakan kalau kolektor? Ini saya tawar pun saya tidak pernah dijual. Dijual. Pertemuan video pada pagi hari ini semoga ini bermanfaat pada panjenengan sedaya, pada kita semua, bahwa sebenarnya keris itu memang begitu banyak filosofi makna yang tergambar dan indah kalau kita lihat setelah diwarang itu kelihatannya indah. Dan bagi para pemuda, para generasi muda kita, cobalah cintai warisan budaya kita khususnya Nusantara ini, khususnya lagi budaya perkerisan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Oke, terima kasih dari Bang Komet sendiri dan Mas Arifin. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam kita bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam berjumpa nanti di video-video Bang Komet selanjutnya. Oh ya, jangan lupa sobat, di like ya sobat ya. Di like, di subscribe, di notifikasinya diaktifkan biar tidak ketinggalan dari video-video tentang perkerisannya Bang Komet Trismundara. Oke, terima kasih sobat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.